Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bay Haki Rizky dengan NIM 240170035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Partolang Kastumeang dengan NIM 240170139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak dengan NIM 240170121. Adapun judul dari laporan dan hasil survei kami adalah tantangan dan peluang demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan berpartisipasi dalam dunia politik, media sosial, forum daring, dan layanan e-government kini menjadi bagian penting dari demokrasi modern. Dan peluang yang muncul seperti partisipasi publik lebih luas, pemerintah lebih transparan, informasi politik tersebar lebih cepat. Dan tantangan utama dari demokrasi di era digital adalah penyebaran hoaks dan informasi, manipulasi opini lewat algoritma media sosial, kesenjangan akses digital antar wilayah dan kelompok sosial. Hasil survei kami 36 responden dan 63,9% aktif di media sosial. 41,7% menilai media sosial memperkuat demokrasi dan 33,3% menilai media sosial juga bisa melemahkan demokrasi atau karena polarisasi privasi dan hoaks. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia bisa beradaptasi di tengah perubahan digital yang cepat. Kami melakukan survei terhadap 36 responden dari berbagai usia dan latar pendidikan. Mayoritas respon atau pengirim berusia 18 sampai 35 tahun dan berpendidikan SMA hingga pasca sarjana. Tujuan kami untuk mensurvei adalah mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak teknologi digital terhadap demokrasi. Menurut Hawkins dan Max Herin, kewarganegaraan aktif tidak hanya terbatas pada kegiatan memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam membentuk dan mengawasi kebijakan politik. Di era digital, konsep mengalami informasi, internet dan media sosial memberikan ruang baru bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengakses informasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dahlgren dan yang menyebut bahwa media digital bisa memperluas diskusi publik dan memperkuat masyarakat sipil. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua partisipasi digital berdampak positif. Misalnya, penyebar hoaks, ujaran kebencian, Karena itu, literasi digital menjadi kunci penting dalam kewarganegaraan aktif hingga saat ini. Warga harus bisa memilih informasi dengan kritis dan menyuarakan pendapat secara etis dan bertanggung jawab apa yang sudah kita kirim atau sudah kita publish tersebut. Apakah masyarakat merasa suaranya kini lebih terdengar oleh pemerintah di era digital? Hasilnya, 38,9% merasa suara mereka lebih terdengar, 41,7% merasa tidak, dan sisanya sekitar 19,4% menjawab mungkin. Artinya, meskipun saluran partisipasi digital semakin terbuka luas, masyarakat masih meragukan apakah aspirasi mereka benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini mencerminkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Masih dibutuhkan komitmen dari pemerintah untuk benar-benar merespon suara rakyat secara merata, terbuka, dan akuntabel. Jadi, keterlibatan digital harus dibarengi atau harus bersamaan dengan respon yang nyata.
agar demokrasi digital bisa berkembang secara substansi, bukan sekadar simbolik. Ini kita akan membahas hasil survei tentang bagaimana masyarakat memandang dan mengalami demokrasi digital, serta membandingkannya dengan teori-teori kewarganegaraan aktif. Dari survei, 63,9% responden aktif menggunakan media sosial. Mayoritas dari mereka juga percaya bahwa media digital justru memperkuat demokrasi. Media sosial kini menjadi saluran utama untuk menyampaikan pendapat politik, membangun jejaring sosial, dan bahkan melakukan mobilisasi sosial. Pandangan ini mendukung teori Dahlgren yang mengatakan bahwa media digital memperluas ruang publik untuk berdiskusi dan memperkuat kapasitas demokrasi. Namun, hanya sekitar 38,9% responden yang merasa suaranya benar-benar didengar oleh pemerintah. Ini menunjukkan ada kesenjangan antara ekspresi digital di media sosial dan pengaruh nyata terhadap kebijakan. Kalau kita lihat dari teori kewarganegaraan aktif, ini menunjukkan perbedaan antara partisipasi simbolik, yaitu sekedar menunjukkan keberadaan di ruang digital, dan partisipasi substansif, yang berarti ikut mempengaruhi keputusan nyata. Jadi, meskipun banyak yang aktif di media sosial, mereka tetap merasa tidak berdaya dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. Peluang demokrasi digital. Menurut hasil survei, ada 4 peluang utama yang dapat dilihat oleh responden dalam demokrasi digital. Peluang-peluang ini sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi langsung dari warga negara. Pertama, akses informasi yang mudah dan cepat menjadi fondasi penting bagi kewarganegaraan aktif. Hanya warga yang punya informasi lengkap dan akurat yang bisa mengambil keputusan politik dengan bijak dan bertanggung jawab, seperti yang ditemukan Hoskin pada 2006. Kedua, adanya peningkatan transparansi membuat proses pemerintah dan pengambilan keputusan jadi lebih terbuka dan bisa diawasi oleh masyarakat. Ketiga, kemudahan mobilisasi sosial memungkinkan warga bergerak bersama-sama dalam berbagai gerakan sosial dan politik secara lebih efektif dan efisien. Keempat, pergeseran dari model partisipasi formal yang biasanya kaku dan hierarkis ke model partisipasi yang lebih horizontal dan berbasis jaringan, memungkinkan lebih banyak suara dan ide yang masuk ke ruang publik. Namun semua peluang ini tentu saja sangat tergantung pada seberapa terbukanya pemerintah dan seberapa kuat perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Tantangan demokrasi digital. Di sisi lain, survei kami juga menunjukkan bahwa responden yang menyadari adanya tantangan-tantangan serius dalam demokrasi digital. Salah satu tantangan terbesar adalah polarisasi, yakni terbentuknya kelompok-kelompok yang sangat berbeda pendapat dan sulit berdialog karena media sosial dan algoritma yang justru memperkuat pandangan pribadi masing-masing. Ini yang disebut sebagai filter bubble. Selain itu, disinformasi atau penyebar informasi palsu juga menjadi masalah besar, apalagi dengan kemajuan teknologi AI dan penggunaan bot. Proses demokrasi bisa saja dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak mengedepankan nilai demokrasi. Dari sudut pandang teori kewarganegaraan aktif, hal ini menegaskan bahwa literasi digital harus jadi persyaratan utama. Warga harus punya kemampuan kritis untuk memahami dan menyaring informasi dengan benar. Pemerintah harus menyelesaikan regulasi agar bisa mengatur platform digital, terutama media sosial. Tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi, regulasi ini harus mencakup perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan bertanggung jawab dalam menanggulangi konten palsu atau berbahaya. Juga penting mendorong platform global agar lebih akuntabel terhadap konteks sosial politik lokal. Hanya sekitar 38,9% responden merasa suara mereka terdengar oleh pemerintah di era digital. Ini menandakan bahwa kanal digital memang terbuka, tapi respon pemerintah belum memadai. Pemerintah harus membangun mekanisme umpan balik yang nyata dan responsif melalui sistem e-governance yang partisipatif dan dialogis. Menghadapi tantangan demokrasi digital butuh kerjasama lintas sektor pemerintah, sektor akademis, sektor swasta, penyedia layanan digital, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan sinergi ini, kebijakan dan program yang inklusif dan berkelanjutan bisa dirancang untuk mengelola risiko sekaligus mengoptimalkan
potensi teknologi digital bagi demokrasi. Kesimpulan, berdasarkan survei dan kajian literatur yang kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa demokrasi di era digital saat ini berjalan dalam situasi yang penuh dinamika. Ada banyak peluang yang terbuka, tapi tantangannya juga tidak sedikit. Teknologi digital, terutama media sosial, berhasil membuka ruang baru bagi partisipasi politik masyarakat. Sebagian besar responden survei menyatakan bahwa media digital memperkuat demokrasi. Tapi, meskipun banyak yang aktif secara digital, belum semua merasa pendapat mereka benar-benar didengar atau berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga cukup serius. Kita bicara soal penyebaran hoax, manipulasi oleh bot atau kecerdasan buatan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan digital tanpa didukung oleh literasi dan regulasi justru bisa merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi digital memang ideal terbuka, partisipatif, dan deliberatif. Tapi dalam praktik, realisasinya masih jauh dari sempurna. Masih ada jarak yang besar antara semangat idealisme dalam literatur dan kondisi nyata di lapangan, terutama karena rendahnya literasi digital dan kurangnya respons dari institusi publik. Dari kesimpulan tadi, ada beberapa saran penting yang bisa kita berikan untuk berbagai pihak. Yang pertama, peningkatan literasi digital dan kewarganegaraan. Pendidikan tentang literasi digital harus dimulai sejak dini dan harus jadi bagian dari kurikulum resmi. Literasi ini mencakup kemampuan berpikir kritis, mengenali informasi palsu, beretika di media sosial, dan memahami hak sebagai warga digital. Tujuan akhirnya menciptakan warga negara yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab secara digital. Kita butuh regulasi yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan algoritma serta memanipulasi informasi. Tapi, penting juga bahwa regulasi ini tetap menghormati kebebasan sipil. Undang-undangnya harus adaptif dengan perkembangan teknologi, tetapi tetap adil dan demokratis. Ketiga, mendorong pemerintah yang lebih responsif secara digital. Pemerintah perlu membangun kanal digital yang lebih partisipatif. Pemerintah perlu membangun kanal digital yang lebih partisipatif dan interaktif. Sekian laporan survei dari kami yang berjudul Tantangan dan Peluang Demokrasi di Era Digital Kewarganegaraan. Jikalau ada kata dan data yang salah, mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.